Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi Prodi Keperawatan Purwokerto yang Bu Aris banggakan dan Bu Aris cintai, dan para pecinta serta pemerhati keperawatan anak, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan komunikasi dalam keperawatan anak. Komunikasi dalam keperawatan anak ini hal yang perlu kita pahami dan hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pelajari. Karena kemampuan komunikasi ini adalah merupakan salah satu indikator dari perkembangan anak. Jadi ketika anak itu mampu untuk melakukan suatu komunikasi, berarti ini sebagai pertanda indikator perkembangan anak itu berjalan sesuai dengan perkembangan anak. Terus untuk komunikasi anak ini sangat mempengaruhi tingkat perkembangan anak dalam beraktivitas dengan lingkungan. Jadi ketika anak itu sudah mampu untuk melakukan suatu komunikasi dengan baik, maka akan mengakibatkan anak tersebut itu bisa melakukan suatu aktivitas di lingkungannya dengan sangat pedenya. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia bicarakan akan bisa dipahami oleh orang lain, dan anak tersebut juga bisa memahami apa yang dibicarakan oleh orang lain. Kita lanjut kepada esensi daripada komunikasi. Esensi komunikasi di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi orang yang mereka ajak bicara. Nah, dalam hal ini nantinya kita itu harus bisa memperhatikan apabila menggunakan isyarat. Nah, ketika kita menggunakan isyarat, maka harus dalam bentuk yang dipahami. Sebagai contoh misalkan, isyarat untuk makan, isyarat untuk minum. Ya, bagaimana cara ataupun isyarat yang kita berikan kepada anak tersebut sehingga anak mempunyai makna yang sama, bahwa itu adalah sebagai isyarat untuk makan atau isyarat untuk minum. Yang selanjutnya adalah bila komunikasi dengan bicara, maka harus dengan kata dan juga struktur tata bahasa yang dapat dipahami. Karena dengan adanya struktur kata dan juga bahasa yang bisa dipahami dengan baik akan menjadikan anak itu terlatih untuk bisa melakukan komunikasi dengan baik. Yang kedua adalah esensinya dalam hal komunikasi ini bahwa anak itu harus memahami bahasa yang digunakan oleh orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini atau dalam hal ini kita harus memperhatikan bahwa pada anak usia 18 bulan komunikasi itu harus memantapkan kata-katanya dengan isyarat. Dan ketika bertambah besar, maka isyarat itu kurang bisa diperhatikan. Karena apa? Anak itu sudah mulai bisa melakukan suatu komunikasi dengan baik dengan tata bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain tanpa dengan menggunakan isyarat. Selanjutnya mengenai bentuk komunikasi prabicara. Bentuk komunikasi prabicara di sini sifatnya adalah hanya bersifat sementara dan sebaiknya ditinggalkan apabila kegunaannya itu sudah berakhir. Biasanya itu akan dialami selama usia 1,5 tahun pertama. Dan ini akhirnya akan menjadikan suatu tanda bahwa anak tersebut bisa mengalami tangisan, celotehan, isyarat, dan juga ekspresi emosional daripada anak tersebut. Dalam hal tangisan, di sini kita akan mengetahui bahwa melalui tangisan anak itu bisa memberitahu apakah dia itu memang mempunyai kebutuhan yang dibutuhkan, seperti misalkan aja adalah merasa lapar, dingin, panas, lelah, atau bahkan mungkin kebutuhan untuk bisa diperhatikan oleh orang lain ataupun oleh orang tuanya.
Dan apabila kebutuhannya itu sudah terpenuhi, berarti kalau ada tangisan, kemungkinan bayi tersebut itu akan menangis bila merasa sakit atau mungkin merasa tertekan. Merasa sakit misalkan aja adalah terjepit atau mungkin tergigit binatang atau mungkin tergigit semut dan lain sebagainya. Ini maka anak akan menangis atau mungkin juga merasa tertekan karena takut. Ini juga bisa mengakibatkan anak menangis. Frekuensi tangisan ini akan mengalami suatu penurunan sejalan dengan meningkatnya kemampuan berbicara. Jadi ketika anak itu sudah mampu ataupun sudah mulai bisa berbicara, maka kemampuan untuk tangisan anak itu sudah mulai berkurang. Karena apa? Anak sudah mampu untuk mengungkapkan dengan kata-kata, misalkan lapar ya dengan mengatakan lapar. Nah, kalau belum bisa bicara lapar, maka dia hanya dengan tangisan saja. Selanjutnya adalah ocehan dan celoteh. Ocehan ini timbul karena bunyi eksplosif awal yang disebabkan oleh perubahan gerakan mekanisme. Misalkan aja gerakan mekanisme suara itu bisa merengek, menjerit, bersin, atau menguap, menangis, bahkan mungkin karena adanya suatu keluhan atau mengeluh. Sebagian daripada ocehan akan berkembang menjadi celoteh dan sebagian juga akan menghilang. Jadi dari celotehan, ocehan, dengan bertambahnya umur, otomatis itu lama-kelamaan itu akan menjadi menghilang. Karena akan berganti menjadi sebuah kata-kata. Celoteh merupakan mekanisme otot saraf bayi yang berkembang, kemudian celoteh mendorong keinginan untuk melakukan suatu komunikasi dengan orang lain. Jadi ketika bayi itu melakukan suatu celotehan, berarti sebagai pertanda bayi tersebut ingin melakukan suatu komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya adalah isyarat. Isyarat ini merupakan gerakan anggota badan tertentu yang berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap bicara. Ini akan mendorong seseorang anak untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh adalah mendorong puting susu dari mulut, kemudian tersenyum dan mengacungkan tangan, menggeliat, meronta, menangis selama berpakaian ataupun mandi. Ini adalah merupakan suatu isyarat tertentu daripada anggota badan yang nantinya adalah sebagai pelengkap di dalam hal berbicara. Nah, pada anak-anak ini biasanya adalah dialami untuk isyarat-isyarat ini adalah ketika anak itu belum mampu mengungkapkan kata-katanya dengan sempurna atau dengan baik. Kita lanjut ke ungkapan emosional. Pada ungkapan emosional melalui perubahan tubuh dan juga raut muka, ini kita akan bisa melihat suatu gambaran. Apakah anak itu mengalami suatu kegembiraan ataukah anak dalam kondisi marah? Kalau dalam kondisi kegembiraan, ini menandakan bahwa anak tersebut itu bisa dilihat dari keadaannya di mana anak itu akan mengendorkan badannya, kemudian mengangkat kaki ataupun tangan, dan juga tersenyum dan ramah. Inilah cara anak untuk bisa mengungkapkan emosionalnya dikala anak itu gembira. Kemudian ketika anak marah. Ketika anak marah ini ternyata secara emosional itu bisa dilihat dengan cara menegangkan pada badannya, kemudian biasanya juga bisa diikuti dengan gerakan membanting pada tangan ataupun kakinya, dan pada roman mukanya kelihatan tegang atau juga bisa diikuti dengan anak itu menangis. Dengan demikian itulah menjadikan sebuah gambaran perhatian bagi kita bagaimana ketika anak itu gembira dan ketika anak itu marah.
Kita lanjutkan ke komunikasi sesuai dengan tingkat perkembangan. Nah, dalam hal komunikasi sesuai dengan tingkat perkembangan anak, di sini adalah merupakan proses pikir anak-anak dimulai dari yang konkret ke fungsional sampai akhirnya kepada yang sifatnya adalah abstrak. Kita masuk ke masa komunikasi pada masa bayi ya. Pada masa bayi, komunikasi ini itu tentunya sangat berbeda pada masa anak-anak. Bayi akan tersenyum dan juga mendekat bila situasi itu menyenangkan dan akan menangis bila tidak menyenangkan. Jadi dalam hal ini, bayi akan tahu apakah situasinya itu menyenangkan atau tidak. Karena dengan feeling yang ada, ikatan batin yang ada, itu ternyata bayi itu bisa menilai apakah situasinya menyenangkan atau tidak. Kalau menyenangkan, maka akan tersenyum. Kalau itu situasinya tidak menyenangkan, maka bayi tersebut itu akan menangis. Mereka akan tenang dengan kontak fisik yang dekat, kemudian suara yang lembut, meski dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Jadi ketika kita itu memeluk anak atau memeluk bayi, kemudian kita memberikan senandung yang lembut dengan bernyanyi dan sebagainya, itu akan menjadikan anak itu ataupun bayi tersebut tenang, walaupun apa yang kita senandungkan itu tidak dimengerti oleh bayi tersebut. Bayi yang lebih besar itu biasanya akan memusatkan perhatian pada dirinya dan ibunya. Untuk itu, orang tua harus mengawasi reaksi bayi ketika bersama dengan orang lain. Jadi semakin besar, semakin anak itu bertambah umurnya, maka perhatian itu akan terjadi pada diri dan ibunya. Sehingga anak itu akan mengetahui siapa dirinya, siapa ibunya, dan siapa orang lain dengan bertambahnya umur. Kita masuk kepada masa toddler dan prasekolah. Pada masa toddler dan prasekolah ini sudah mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal dan juga secara nonverbal. Pada masa usia toddler dan prasekolah ini biasanya akan bersifat egosentris, yaitu hanya melihat dari sudut pandang dirinya sendiri. Kalau dirinya senang, maka dia akan merasa senang. Kalau dirinya sedih, maka dia akan sedih. Tidak peduli orang lain, ya. Entah orang lain itu gembira atau sedih, kalau dirinya sedih, ya dia akan sedih. Untuk waktu pemeriksaan itu perlu menyentuh alat-alat periksa agar mengenal dan juga tidak merasa asing. Jadi ketika anak usia toddler atau usia prasekolah, bila diperlukan waktu untuk melakukan suatu pemeriksaan kesehatan, maka berikan perhatian anak tersebut untuk bisa menyentuh alat-alat periksa terlebih dahulu. Kita berikan kenalan supaya nantinya anak merasa tidak asing terhadap alat pemeriksaan tersebut. Contoh misalkan stetoskop kita dekatkan kepada anak, kita kenalkan, kita sentuhkan supaya anak tidak merasa takut dengan alat pemeriksaan tersebut. Selanjutnya adalah gunakan kalimat singkat, kata yang familiar dan juga kata pendek, sederhana dan juga penjelasan yang konkret. Intinya pada usia toddler dan prasekolah, di sini itu kita gunakan kalimat yang singkat, jelas dan juga padat sehingga bisa langsung dipengerti oleh anak usia toddler ataupun anak usia sekolah. Sehingga kata-kata yang kita gunakan tidak perlu panjang-panjang, bertele-tele, atau bahkan mungkin ya menjadikan makna yang berlebihan. Sehingga nantinya anak itu akan menerjemahkan yang berbeda. Kita masuk selanjutnya adalah pada anak masa usia sekolah. Pada masa anak usia sekolah, di sini kita dalam hal melakukan
komunikasi, itu perlu melakukan suatu hal pengurangan. Nah, di sini perlu adanya nantinya hal-hal yang perlu kita pahami, hal-hal yang perlu kita jelaskan kepada anak usia sekolah, itu harus kita jelaskan dengan sebaik-baiknya. Di sini kurang mengandalkan pada apa yang dilihat, tetapi lebih apa yang mereka ketahui bila dihadapkan pada masalah baru. Kemudian anak perlu diizinkan untuk mengekspresikan rasa takut dan juga keheranan yang dialami. Jadi ketika anak itu takut, anak itu cemas dengan kondisinya, heran, itu perlu ataupun diperbolehkan untuk bisa mengekspresikannya. Sehingga nantinya kita akan bisa memahami apa yang anak takutkan, apa yang anak itu cemaskan, kita akan mengetahui ekspresi yang dialami oleh anak tersebut. Pada masa ini, anak sudah dapat memahami adanya penjelasan sederhana dan mampu untuk mendemonstrasikan. Oleh karena itu, kita di dalam melakukan asuhan keperawatan anak, maka perlu diberikan suatu penjelasan-penjelasan yang sifatnya sederhana, atau kalau memungkinkan kita demonstrasikan, sehingga pada anak usia sekolah ini nanti akan memahami apa yang akan dilakukan di dalam perawatan terhadap dirinya. Terus untuk masa usia remaja. Pada masa remaja ini, itu akan terjadi berpikir dan berperilaku antara anak dan orang dewasa. Di sini perawat harus menghindari sikap menilai atau menghakimi terhadap apa yang dilakukan. Jadi sebagai seorang perawat itu tidak boleh menghakimi apa yang dilakukan oleh remaja tersebut, karena dengan kita menghakimi justru menjadikan komunikasi terhadap remaja itu kurang baik. Selanjutnya, berikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi kita explore bagaimana remaja itu untuk bisa mengekspresikan perasaannya ketika sedih, ketika tidak senang, ketika senang. Itu kita berikan kesempatan kepada remaja untuk bisa mengekspresikannya. Terus pada remaja juga butuh diskusi dalam menangani masalah, sehingga penjelasan tentang persepsi yang kurang tepat ini sangat penting dilakukan. Dengan demikian, jika kita itu melakukan komunikasi dengan remaja, maka dibutuhkan suatu diskusi-diskusi untuk menangani terkait dengan masalah-masalah yang ada pada remaja tersebut. Jadi tidak dengan cara menghakimi pada masa remaja. Terus apabila remaja berbicara disertai dengan emosional, maka cara yang terbaik untuk memberikan dukungan atau support adalah dengan memberikan perhatian, mencoba tidak menyela atau interupsi, dan juga menghindari adanya komentar atau ekspresi yang menimbulkan kesan terkejut ataupun mencela. Intinya di dalam kita melakukan komunikasi dengan remaja, kita itu harus memberikan suatu perhatian. Tidak boleh melakukan suatu interupsi, apalagi sampai dengan mencela. Karena dengan seperti itu menjadikan justru anak remaja itu tidak bisa terbuka di dalam melakukan suatu komunikasi. Terus bagaimana untuk komunikasi terapeutik dengan anak? Cara yang terapeutik dalam melakukan komunikasi dengan anak itu dengan cara memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah nada suara. Nada suara di dalam kita melakukan komunikasi dengan anak yang terapeutik itu adalah dengan nada yang lembut. Mengalihkan aktivitas, kemudian jarak interaksi juga adalah jarak interaksi yang baik untuk komunikasi dengan anak adalah kurang lebih adalah jaraknya 50 cm.
Atau mungkin juga terkadang kita juga membutuhkan jarak yang hangat, yaitu kurang dari 50 cm. Yang selanjutnya perlu diperhatikan juga adalah pada kondisi marah, kesadaran diri, dan juga sentuhan. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan atau cara yang perlu kita perhatikan terkait kita melakukan komunikasi terapeutik dengan anak. Terus untuk teknik komunikasi dengan anak. Teknik komunikasi dengan anak kita akan bagi menjadi teknik nonverbal. Teknik nonverbal ini bisa meliputi teknik orang ketiga, kemudian neurolinguistic program, kemudian facilitative responding, storytelling, biblioterapi, fantasi, mimpi, atau juga bisa kita lakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian 3 permintaan, writing game, atau juga bisa menggunakan word association game atau sentence completion, atau juga pros and con. Ini yang bisa dilakukan untuk teknik non-verbal. Sedangkan kalau teknik komunikasi dengan verbal itu bisa dilakukan dengan cara menulis, menggambar, gerakan untuk menggambar keluarga, kemudian sosiogram, menggambar bersama keluarga, atau mungkin juga dengan bermain. Untuk teknik orang ketiga dalam hal komunikasi ini adalah dilakukan dengan mengungkapkan ekspresi perasaan orang ketiga. Misalkan kita dengan menyebut dia atau mereka. Misalkan aja perawat di sini mengatakan, terkadang bila seorang sakit ada perasaan marah atau sedih karena dia tidak mampu berbuat seperti apa yang orang lain lakukan. Lalu lanjutkan, apakah engkau pernah merasakan hal seperti itu? Inilah untuk cara teknik orang ketiga dengan mengungkapkan komunikasi dengan dia ataupun dengan mereka. Terus untuk neurolinguistic program. Nah, neurolinguistic program ini bisa dilakukan dengan menggunakan sensori yang sama. Perawat ini dapat meningkatkan hubungan dan melakukan komunikasi informasi yang lebih efektif dengan cara ceritakan pada saya tentang apa yang kamu lihat, atau dengan kata-kata misalkan aja apa yang kamu dengar yang membuat kamu melihat sesuatu seperti ini. Itulah yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan neurolinguistic program. Yang selanjutnya adalah mengenai facilitative responding. Pada facilitative responding, di sini kita bisa lakukan adalah dengan cara saya benci ke rumah sakit dan mendapat banyak suntikan. Terus responnya bagaimana? Engkau merasa titik-titik karena titik-titik. Misalkan engkau merasa takut karena misalkan akan disuntik. Nah, itulah yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan facilitative responding. Jadi di sini kita itu di rumah sakit akan memfasilitasi apa yang mungkin terjadi dan bagaimana respon daripada anak tersebut. Dengan demikian nantinya kita akan bisa melakukan suatu komunikasi dengan baik. Terus untuk biblioterapi. Nah, dalam hal biblioterapi di sini kita akan melibatkan penggunaan buku-buku dalam rangka proses terapeutik atau suportif. Jadi biblioterapi di sini kita adalah melakukan suatu komunikasi dengan bantuan buku-buku. Dengan buku-buku tersebut diharapkan nantinya kita akan bisa melakukan untuk komunikasi dengan baik. Sehingga akan membantu anak untuk bisa mengungkapkan perasaan-perasaan dan juga perhatiannya melalui suatu aktivitas membaca. Itu mungkin yang Bu Aris bisa sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan komunikasi pada anak. Demikianlah untuk kesempatan kali ini
yang Bu Aris bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.